Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Diponegoro, pengurus pengajian atau taklim Raudhatul Jannah, dan semua hadirin para muta'allimin, muta'allimat yang kami hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melipat gandakan apa saja yang menjadi hajat kita bersama, dan kemudian hadir kita di majelis ini mudah-mudahan menjadi wasilahnya nanti kita oleh Allah dipertemukan berkumpul bersama-sama di surganya. Dan harapan kita semuanya adalah mudah-mudahan nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa bertemu dengan Allah di akhirat, berarti bukti bahwa kita adalah masuk surga. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi hari ini saya tadi sudah mempersiapkan babnya pernikahan karena melanjutkan materi yang lalu, tapi ternyata ada request sholat sama wudhu, karena ternyata kemarin dipilih gonta ganti bukan salah, cuma kurang benar, bukan salah, cuma kurang benar. Sementara itu adalah ibadah harian kita bersama. Cuma sebenarnya kan ya tentu sebenarnya, namun kan kita itu kan tidak kemudian langsung ke materi, tidak kemudian langsung ke praktek, tapi mukadimahnya itu harus ada dulu kan gitu sebenarnya. Tapi karena sangat urgent saya itu, maksud saya begini, jangan karena lomba itu penilaian manusia, gitu. Yang terpenting adalah bagaimana penilaian Allah. Nah, Allah itu kan maha, gitu. Allah itu maha. Ketika kita sholat tidak bisa kaki kita berdiri, maka dia sebisanya. Itu kalau Allah yang menjuri. Karena yang menjuri itu manusia, dan manusia itu bukan maha. Ini salah ya salah, gitu ya. Nah, sehingga tujuan kita awal adalah bagaimana kita bisa mengikuti lomba dengan baik, yang nanti efeknya adalah ketika di dalam sholat kita sudah bagus. Ini akan badan. Makanya kenapa kok kemudian kemarin diganti, oh ini kurang bagus, diganti. Praktek sholatnya itu memang mesti minta yang mudah. Kalau lomba ini, kakinya nggak ada masalah. Yang juri manusia. Kalau diambilkan yang tua, yang sudah tidak bisa secara baik, ya mas gak mungkin menangnya dulu. Bahkan minyak yang 10 kalau yang 10 sholat biasa yang menjuri itu Allah maha sa'i. Karena yang menjuri norma yang ketatnya Masya Allah. Ya begini. Karena yang menjuri manusia, apa mana yang menjuri itu yang ngajar fikih. Pokoknya jelimet alias jelimet namanya. Jadi gitu lah, ini ya nopo ceritanya. Tujuannya adalah untuk lomba nopo harian. Harian. Lah berarti harian ini langsung ke prakteknya nopo teori. Langsung prakteknya berarti. Wudhu dulu katanya tadi itu, requestnya wudhu dulu. Saya tak tanya, wudhu ini nopo Bu?
Syarat sholat. Syarat sholat. Wudhu itu sesuci pokoknya. Dengan memakai air. Tayamum sesuci dengan memakai gitu. Lah di dalam wudhu itu ono rukun dengan pekerjaan sholat itu nggak ada di Quran. Pekerjaannya sholat, ritualnya sholat itu di Quran nggak ada. Di Quran hanya ada aqimus sholat, perintah, tegakkan sholat, lakukan sholat, tegakkan sholat. Ya mau caranya sholat itu nggak ada. Adanya di hadis. Wudhu ini udah. Wudhu itu ada di Quran. Idza qumtum ila sholati, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, falsilu wujuhakum, maka basuh mukamu. Itu Quran. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai dengan kedua siku. Maksudnya itu dibahasakan dengan bahasa Qurannya. Kedua tanganmu sampai kedua siku. Berarti jenengan kalau wudu tangan dulu apa siku dulu? Sing wis sudah belajar ngoten, sing durung belajar sikut dulu. Iya, siku dulu. Biasanya keran ngene Bu. Ngono kan keran. Ini pun ngene mboten tiyang sing pun semerah. Ya kan gitu. Ya itu pelaksananya. Fagsilu wujuhakum. Nah tadi kan gitu penjabarannya banyak. Fagsilu wujuhakum, basuh mukamu. Yang dinamakan muka itu mana? Ini ya kabar. Ya, ini semuanya tahu. Cuma dibatasi kan katanya. Yang namanya wajah itu tingginya seberapa, lebarnya seberapa. Ketika kita wudhu, maka itu semuanya harus kebasuh karena Qurannya modern. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai dengan siku. Terus kemudian wamsahu biru'usikum, usap kepalamu. Oh ini tak? Oke. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Saya sering melihat orang wudhu ini kok ngeten Bu. Keran nggih. Niki lho. Berarti ini apa dulu? Jadi gitu. Itu bahasa Quran itu. Jadi kalau bahasa Quran gimana langsung dikasang. Wis kudu koyo ngoten niku. Cuma kan itu tadi Allah Maha. Nek durung ya gak apa-apa dimakfu, tapi ojo gak ro terus. Kualitasnya beda antara orang yang mengerjakan dengan baik sesuai dengan kodanya dengan orang yang mengerjakan asal-asalan. Beda kualitasnya. Yeah. Maka kalau kaki dulu sampai dengan mata kaki berarti nyata lho. Bentuk kaki ini kudu ngene. Sing kono ya ora ketok mosok kula tak angkat dulu. Meja, badan itu lah. Itu wudu, katanya nggih. Jadi praktek wudu itu beda dengan praktek tayamum. Jenengan semuanya pernah melakukan tayamum? Nah, sudah dipelajari sebelum tayamum? Boten apa. Kan ini kok kuncinya Allah Maha. Sing ndak maha saya. Yang ngeten. Kok saya ngajari jenengan tidak bener saya ndak maha saya. Jadi saya tuntut untuk bagaimana agar tetap bisa benar sesuai dengan syariatnya. Itu harus ngoten. Wudhu itu dengan air gampang karena dengan air. Oh tadi kok kurang sempurna 3 kali. Padahal kan ya. Sana kita tayamum itu dengan debu. Dan tayamum itu at-tayamum darbatan. Tayamum itu hanya terdiri dari 2 tepukan. Kalau ngarang
Tapukan pertama atau B tadi belum sempurna tak baleni mana ya asal. Karena apa yang mau berbatas tayamum itu hanya 2 kali saja, tidak boleh lebih dari 2 kali. Ya oh boleh tayamum itu cek ruweteng, ya, ya. Yang belum bisa, yang belum tahu, yang sudah tahu ya gampang, atau yang belum tahu sama sekali, wis pokoknya yang penting plek, nah ampun mantun. Padahal lebih harus hati-hati tayamum itu dibandingkan dengan air. Karena tayamum itu dengan debu, dan debu itu hanya dipunyai oleh 2 telapak tangan ini. Sudah tidak bisa lagi kemana-mana, berarti 2 telapak tangan ini fungsinya untuk satu muka, nanti 1 tepukan lagi untuk kedua tangan. Kedua tangan, berarti hanya kiri untuk kanan, kanan untuk kiri, dan itu harus sempurna. Apa nih tenapu cara nih? Coba. Ini? Kurang. Oke, jadi niku wudu. Berarti namanya praktek wudu. Ya harusnya pakai air, dengan ya. Sehingga nanti itu sudah sempurna sekali praktek itu semuanya sudah tahu sempurna. Berhubung di sini tidak ada airnya, betul ya? Airnya di sana. Ketika saya ke sana, semuanya merebut nakono. Jadi emang caranya wudu. Jadi caranya tidak loh. Ilmu yang harus mengikuti wudu itu banyak yang nanti akan kita bahas. Ini caranya dulu biar nanti pulang dari sini wudunya sudah benar. Ketika kita pakai keran gitu, berarti kerannya di sini, orangnya di sini. Maksud saya, kerannya di sini, orangnya di sini. Ketika ngambil air begini, setelah cek terus ditadai balik, ini turun ke sini, dipakai lagi, mustakmal nanti jadinya. Makanya ngeten. Nah, ini kan menjauh. Jadi kerannya di sini, orangnya di sini. Ngambil air, ya, dibersihkan dulu tangannya, pun. Terus kalau memakai sunnahnya, ditakoi rukunnya disini. Rukunnya wudu ada berapa? Rukunnya wudu 1, niat 2, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kaki. Keenam, tertib. Pun itu toh. Berarti selain itu semuanya sunnah. Saya ulang, berarti selain itu semuanya sunnah. Utamakan yang wajib itu, jangan sampai yang rukun itu salah. Ibu, niat itu pekerjaannya siapa? Hati. Ketika kita sholat, rukun yang pertama kali yang harus, soalnya ini kalau kaitan di sesuai karena praktek-praktek keingatan, soalnya ini ada kaitannya. Ketika kita melaksanakan sholat, pekerjaan yang pertama kali yang kita lakukan, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sholat. Pekerjaan yang pertama kali yang kita lakukan di dalam sholat. Takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram itu? Kedua tangan. Ngono ae salah. Takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Umpama saya sholat. Niat ejun. Tidak. Berarti apa takbiratul ihram? Mengucap. Bunyi Allahu Akbar. Ada orang sholat khusyuk, tapi ini lesannya diam. Maka sampai kapanpun itu belum masuk namanya pekerjaan sholat. Jadi pekerjaan sholat itu ditandai masuknya adalah dengan membaca Allahu Akbar. Mengangkat tangan ini apa? Sunnah. Jangan buatan mengangkat tangan Allahu Akbar.
sholatnya sudah masuk ini. Hanya saja biar afdol kesunahannya diikutkan. Ini kesunahannya diikutkan, mengangkat tangan itu ada sejajar dengan bau, ada sejajar dengan telinga. Nek lomba, saya biasanya sejajar bau Ustazah, ya satunya. Saya biasanya sejajar telinga, ya wes sampean lakoni sesuai dengan zaman sholat. Yo kalah. Gitu, kalah oh nggak kompak, oh sholat ini sholat bijuk-bijukan, gitu, sendiri manusia. Lah kok gak bodoh, ya kalah, gitu. Jadi makanya mengangkat tangan lah. Saat mengangkat tangan itu, saat masuk kepada sholat itu adalah bunyi Allahu Akbar, maka tidak akan bisa lesan membaca niat, karena niat itu bukan pekerjaannya lisan, tapi niat itu pekerjaannya hati. Berarti kalau kita masuk pada pekerjaan sholat yang diawali adalah takbiratul ihram, yaitu bunyi Allahu Akbar, artinya bergerak untuk meniatkan pekerjaan apa yang akan dilakukan. Karena di dalam niat itu, di pekerjaan apapun di niat itu harus berisi 3 hal. Harus ada al-qasdu, unsur kesengajaan, harus ada ta'yin, keterangan, harus ada jenis pekerjaannya, wajib atau sunnah pekerjaan itu harus ada di dalam niat itu. Nah makanya hanya coba dirasakan di dalam hati, tidak dilesankan. Loh, kalau ada orang melesankan, pasti orang yang melesankan itu belum masuk pada pekerjaan sholat. Contoh, kan ada tuh, saya tidak menyalahkan salah satu di antaranya, semuanya benar. Contohnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini di bahasa Arabno, usolli farhoduri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati hadaan lillahi ta'ala. Ini di bahasa Indonesia no, niat aku sholat. Itu lo jenenge niat aku, itu unsur kesengajaan. Sholat zuhur itu namanya keterangan. Terus fardu, wajib karena Allah, itu loh namanya wajib atau sunnah, untuk membedakan. Nah itu mesti harus ada itu. Kapan itu ada? Pada saat bersamaan dengan takbiratul ihram. Makanya lesannya baca Allahu Akbar, artinya menggerakkan niat pekerjaan itu. Gak usah dibahasakan dengan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan ini panjang kali lebar. Niat aku sholat zuhur petang rakaat, itu sudah bahasa lisan itu. Nah niat itu bahasa hati. Kalau sudah bahasa hati ya sudah sweet gitu aja. Makanya kalau ada orang sholat Allahu Akbar, itu moco niat. Sudah tidak usah dibaca, ya sudah bahasa hati. Allahu Akbar, berarti itu niatnya sudah itu. Gitu loh. Lah bedanya dengan wudhu, karena wudhu itu masuk pada rukun pertama itu adalah terus niat itu mesti bersamaan. Niat itu pasti tempatnya bersamaan dengan sesuatu yang menjadi rukun yang pertama kali di dalam pekerjaan itu. Dan ini wudhu, rukun yang pertama kali apa? Membasuh muka. Membasuh muka itu pekerjaannya boleh selain lesan. Sehingga kalau umpamanya kok ada orang meniatkan dalam hati sampai dibahasakan di lesan, nggak akan mengganggu kalau di wudhu. Kalau di sholat mengganggu, tidak boleh. Allah niat aku wabar sholat duhur, dia calon. Tapi itu kan betul. Nah, itu loh pekerjaan rukun pertama kali. Sehingga andaikan lisannya itu baca, gak mengganggu pekerjaan rukunnya, gak mengganggu. Ya kan? Nah, jadi bisa dibedakan. Karena rukun di dalam wudhu itu yang pertama kali adalah membasuh muka, maka saat membasuh muka disitulah tempatnya kita menggerakkan hati untuk meniatkan pekerjaan apa yang kita lakukan. Gitu, pun praktek saat ini. Praktek hijau-hijauannya angel ya, gitu lah. Angel. Saat ini membersihkan tangan dulu. Setelah membersihkan tangan, nah terus matur-matur ini mulai masuk pada rukun, berarti mulai menggerakkan niat di dalam hati. Nah, ditundukkan niatan badannya,
diambil air, dimulai tingginya ini, dimulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Lebarnya adalah bayat. Bayat itu putih-putih antara godek dengan rambut, telinga. Ini ada. Telinga ke godek. Ini kan ini kita. Terus ini kan ada, ini pentilnya gini ya. Nah, terus macam-macam godek. Nah, bayat itu sesudahnya godek. Nah, ya, di antara godek dan telinga. Itu kan walaupun saya hitamnya di sini rotok putih titik. Makanya namanya bayat. Bayat itu putih antara godek dengan telinga ini. Lah itu lebarnya tuh sampai di situ, lebarnya sampai di situ. Maka ketika saya mengusap muka, wajah, dimulai dari awal tumbuhnya rambut, seret, ditarik, terus mata-mata ini kan sing bangir apa mana wong saya PSC ayo lekukane gitu. Apalagi yang bangir. Nah, maka ini diusapkan ngeten, terus ditarik ke sini, ditarik ke bawah, terus dagu. Nah, 1, 2, 3 itu sunnah, 1 itu rukun. Maka pada saat apapun pekerjaan itu sempurnakan di nomor 1. Jangan punya filosofi begini, agak urungannya ya 3, 1 nanti belum sempurna, bisa sempurnakan di 2, bisa saya sempurnakan di 3. Tidak berlaku itu. Berlakunya sempurnakan di nomor 1. Nomor 1 ini harus betul-betul sempurna. Ketika nanti 2, 3 tidak sempurna, sudah disempurnakan di nomor 1. Betul? Oh, saat ini keterangan dari dagu. Dagu itu adalah tidak termasuk aurat. Karena tidak termasuk aurat, maka pada saat wudhu ini harus diusap. Tak tutup dagu. Ini loh. Ya, umpama tak tarik ke dalam. Ini dagu apa betul? Ini apa ini? Anggorokan. Berarti lu, kalau kita berhijab, hijabnya sak meter, melaku, iki aurat kamu gitu? Terus bisa tahu berarti kan gitu. Tidak tahu berarti gitu. Nah, jadi segini ini yang bukan aurat. Karena ini bukan aurat pada saat wudhu akhirnya diusapnya dan seret. Karena air itu kan jatuhnya ke bawah ya kan, nggak akan bisa merembes ke sini kalau tidak dibantu dengan tangan. Jadi seret sampai tadi gitu. Jadi ini jilbabmu udah sampai samping gitu. Ini rukuan udah sampai samping. Kalau rukuan jangan sampai segini, karena sampai segini itu berarti sini niku Allah. Oke, iki membasuh muka. Jadi berarti membasuh muka itu 3 itu sunnah, rukunnya 1, sempurnakan di nomor 1. 1 itu pokoknya sudah sempurna betul. Terus nanti 2. Jangan sampai nanti itu kucuran air setelah bekas ini itu balik ke sini. Karena kalau sudah bekasnya itu balik ke sini, maka nanti jadinya mustamal. Oke, sudah bekasnya dipakai untuk menghilangkan hadas, berarti sudah mustamal. 2, 3, selesai. Ini saya membahas rukunnya, nanti sunnahnya, cara-caranya. Setelah itu muka, terus kemudian rukun yang kedua adalah tangan. Kedua tangan sampai dengan siku, berarti kerannya ini orangnya, tangannya dipilihkan sampai siku, diputar sampai siku, dikembalikan lagi 2, dikembalikan lagi 3. Jangan ngeten Bu, karena dahulukan yang kanan, belakangan yang kiri. Itu sunnah. Jadi begini, terus.
Ini senam jenenge gitu. Nah itu selesaikan dulu yang kanan 3 kali, baru kemudian yang kiri 3 kali. Modelnya model itu, jadi selesainya itu diikutkan semuanya. Terus dinaikkan, terus lagi nomor 2, terus lagi nomor 3. Selesai. Setelah tangan dua-duanya sudah, sebagian kepala. Kayaknya saya ini sudah kok menerangkan ini. Makanya kok berangkal beberapa kali. Sudah kan ya? Kenapa Bu? Diulangi. Oh iya, banyak yang baru. Mesti maklum ya, dimaklum. Ya. Soalnya saya ingatnya dengan ini bisa diam ini. Iya. Terus itu kan nomor 2. Nomor 3 adalah mengusap sebagian kepala. Sebagian kepalanya tadi kalau seandainya saya terangkan tentang materinya kan banyak Bu. Ada yang sebagian itu dihitung segini, ada yang sebagian itu hanya ubun-ubun, ngerti Bu? Manusia itu kalau diukur dengan telapak tangannya ngerti dimulai dari tumbuhnya rambut ke belakang itu terisi 4 ini. Maka sebagian itu berarti 1/4. Berarti 1 luasnya sak tangan ini. Dan itu Imam Hanafi biasanya dimulai dari tumbuhnya rambut. Jadi maka sebagian kepala itu diawali dari tumbuhnya rambut ini ke belakang. Rambut ini itu berarti yang ada rambutnya itu yang namanya kepala. Berarti kalau panjenengan ingin mengusap bukan membasuh. Mengusap itu berarti andai kan kita tidak mau melepas hijab, maka tetap ini aja dibasahi, dimasukkan ke rambut ubun-ubun, di tengahnya situ. Dan itu selama panjenengan tidak kemudian ada orang laki-laki di luaran yang bisa kita antisipasi, maka tetap ini kudu luasnya kan bukan dilepas, luasnya itu tidak boleh dikurangi, wajah itu tidak boleh dikurangi, gitu. Nah itu tidak harus dilepas. Seandainya ini wis gak tak totoan ayunya ini ya iso tak praktek ngobrol wis ngeten jarno. Ini dinaikkan Bu, jilbabnya ini dinaikkan diletakkan di sini. Jadi gitu aja. Terus kemudian kita di keran itu langsung begini. Nah ini diusapkan ngeten iki rata. Karena wajah itu segitu nih ukurannya wajah. Nggak ada masalah, ada di tempat tertutup. Saking rumitnya ada ini loh menata jilbabnya kadung cantiknya ini nggak dilepas. Sehingga cuma ini aja dibasahi, dikit dimasukkan. Suruh ini tak ingatan ini, tetap begini ini nggak dilepas. Itu saya sering kelihatan seperti itu. Ini kok enak aturannya ya tuh. Ini kok aturannya jelas. Lah kalau di luaran ada orang takut kita kelihatan, itu kasusnya itu sudah. Jadi kan gitu. Selama tidak di ruangan tertutup dan semuanya itu perempuan, maka itu tetap dibuka. Walaupun pembukaannya nggak biar, nggak seluruhnya, tapi tetap diletakkan di sini sehingga ini wajah dimulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, bayat kanan kiri ini semuanya bisa terbasuh. Karena bahasa Al-Qur'annya adalah fagsilu. Fagsilu itu basuh. Basuh berarti harus ada air mengalir, bukan usap. Kalau usap tidak perlu ada air mengalir. Nah yang usap itu hanya sebagian kepala. Bau sebagian kepala, sudah kan? Selesai sebagian kepala. Setelah sebagian kepala, maka rukun ya, maka kaki. Maka kaki adalah dimulai dari kaki sampai dengan mata kaki. Itu rukunnya. Rukunnya sampai dengan mata kaki. Siapa yang menginginkan untuk cahayanya lebih luas, lebih panjang, maka diperpanjang basuhannya. Ingat, ketika kita berada di ruangan tertutup, karena kita perempuan, semuanya berbentuk aurat.
kaki aurat. Ngoten ya. Jadi ya nopo? Nah, ini dari iki kaki, berarti jari-jarinya sampai dengan mata kaki. Kalau ternyata hembojinya niku aku jadi hembojinya itu mahal sehingga air nggak nempel serut ngoten, maka harus digosok harus. Jadi nggak ada begitu, maka sunnah saja menggosok, sunnah. Berarti kalau kaki kanan digosok dengan tangan kiri di jari kelingking. Dimasukkannya ke jari-jarinya kaki itu adalah jari kelingking karena kecil. Nanti kalau kaki kiri maka tangan kanan, jari-jari ini yang memasukkan ke sela-selanya jarinya. Ini kaki. Lainnya itu semuanya sunnah. Walaupun sunnah ada aturannya, gitu. Telinga, gimana kalau saya pakai telinga? Ibu jari telunjuk masuk ke lubangnya, ibu jari berada di belakangnya. Yang telunjuk maka memutar sesuai dengan putaran daun telinga bagian dalam. Yang ibu jari memutar di belakangnya sampai dengan batas selesainya sini. Itu kalau wudu pakai telinga. Oke, itu sunnah. Betul ya? Walaupun nanti terjadi khilaf di antara ulama, ada yang mewajibkan. Di antaranya Imam Hambali wajib setelah ke kepala terus kemudian dikembalikan langsung ke telinga. Dan itu khilaf di antara ulama. Yang jelas pelaksanaannya seperti itu. Ya? Kalau telinga itu 3 juga sunnahnya. Nah gimana caranya? Semuanya yang berjumlah 3 itu lakukan kanan dulu, baru kemudian kiri. Berarti kanan 1, 2, 3, 1. Salah 2 betul apa? Itu berarti mengikuti Imam Hambali tadi. Jadi seluruhnya di kepala serat dikembalikan 1 klub selesai. Wadah. Ya, jadi ngaten itu kan khilaf ya, Bro. Khilaf. Tapi kalau kita memakai yang kanan dulu baru kiri berarti kanan 3 kali, terus kiri 3 kali. Ada yang ditanyakan? Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, tata cara tayamum sama dengan Oke, tata cara tayamum. Ya, tadi kan itu tadi wudu berarti pakai air. Gak memungkinkan untuk memakai air. Kenapa? 1 sakit, 2 tidak ada air, 3 di dalam kendaraan yang walaupun ada air, tapi air itu diperuntukkan untuk menghilangkan hadas. Menghilangkan najis maksud saya, menghilangkan najis sehingga atasnya kemudian pakai tayamum umpamanya. Okay. Walaupun nanti kalau saya menerangkan secara detailnya itu ada khilaf di antara ulama. Imam Syafi'i kalau itu ada air nggak boleh kita pakai tayamum, kudu air kan nggak ada gitu. Tapi kata-kata menurutnya bagi mau jalur praktek gitu prakteknya aja. Jadi yang mau tayamum. At-tayammumu darbatani, darbatun 1 tepukan untuk wajah dan 1 tepukan untuk kedua tangan. Saat ini tayamum. Luasnya wajah, baik itu di dalamnya wudu maupun di dalamnya tayamum sama. Ya kan sama. Lah kalau sama itu berarti andai pokoknya kita kan sudah bisa membedakan sendiri ya Bu situasinya. Kalau kemudian saya di kendaraan yang sebelah saya bukan mahram, orangnya laki-laki, bagaimana ini? Itu kan bisa mengantisipasi sendiri. Berarti yang bisa dijangkau aja sudah tanpa membuka auratnya. Selama ini di tempat yang aman, tempat yang biasa kita atau yang bisa kita lakukan secara sempurnanya aturannya tayamum, maka menepuknya itu biasa. Jadi nggak pakai kemudian dirapat-rapatkan, bukan biasa. Ditepukkan 1 tepukan, blek. Tangannya ini diletakkan di ini umpamanya nggak jilbaban, ya. Saya bahasakan umpamanya nggak di jilbaban. Terus saya letakkan di awal tumbuhnya rambut ini, awal tumbuhnya rambut. Ditarik ke bawah, kayak tadi ini wudu persis. Tarik ke bawah, seret sela-selanya ini
terus sampai Dagu. selesai dagu. Selesai itu satu. Nanti tepukan yang kedua tangan. Pada saat di tempat terbuka, yang kemudian nanti saya kalau membuka segini aurat kelihatan orang sebelah, maka hanya memakai sepergelangan tangan. Kalau seandainya memakai yang sampai dengan kalau seandainya memakai yang sampai dengan siku, karena berlakunya sampai dengan siku sama dengan wudu, maka ruas-ruas diletakkan di ruas-ruas. Ini salongan gampang terangkat. Ini suci, gitu. Ketika ini sudah kena begini, berarti nanti jadinya sudah mustahil. Ya kan dan dikit. Perhatikan. Yang di sana perhatikan, ini sudah tak hadapkan ke sini. Ruas jari-jari dengan ruas jari-jari. Ya. Ini ibu jari buka ngeten. Niki wono kok ngeten-ngeten kemprong ibu, kebacok. Terus ditarik. Tarik sampai dengan siku. Sampai dengan siku. Ini kan belum kena ini. Telapak tangan yang halus nih. Nah itu dibalik. Dibalik terus ibu jari, biarkan begini ibu jarinya. Nah, ini sampai nanti ketemu dengan ibu jari. Loh, gak ketemu ini gak ketemu nih. Hanya ini ibu jari. Setelah itu baru kemudian yang kiri. Yang kiri berarti ruas yang kanan tadi. Nah, diletakkan sama dengan itu. Ditarik ke bawah sampai siku. Yang halus ini untuk yang tengah, yang dalam. Nah, nanti ibu jarinya juga ketemu di ibu jari. Ini nggak boleh ketemu gitu. Karena kalau ketemu nanti jadinya sama gampang tahu mempraktek orang itu. Tempat tumbuhnya rambut berarti, dia apa? Oh enggak, jadi kalau kita yang mau ini harus dipraktekkan satu-satu. Diajari satu-satu nanti berbeda-beda ini orang yang satunya bisa, satunya belum bisa. Karena yang terjadinya jadinya, oke? Dan ini akhirnya nanti ini ketemu. Dan ini mengenai satunya karena satunya ini belum dipakai untuk yang satunya. Pon, arek ayu masih ngene-ngene ya pancet ayu wae. Wis. Kalau umum ini berarti Bu, karena ada sesuatu yang harus kita jaga, yaitu aurat. Terus gimana caranya? Tidak harus dibuka. Ini bisa dinaikkan saja, gitu. Dinaikkan itu diletakkan di sini loh. Terus baru kemudian kita wudhunya begini. Untuk tangan, tak pakai dinaikkan ke sini. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i kan harus wajib sampai dengan siku. Ya sudah, karena ada sesuatu yang harus kita jaga, aurat kita. Maka ini sepergelangan tangan. Di mana sih aurat itu umpamanya? Kalau seandainya panjenengan kepingin sempurna, sementara ini di ruangan terbuka, kalau bisa ya tangannya yang dimasukkan ke bajunya atau bajunya yang dibasahi. Ya gitu. Jadi kalau kita kepingin sempurna sesuai dengan apa yang diajarkan pendapat Imam Syafi'i, dibasahi sesiku. Kalau enggak ya kita mengikuti yang ringan, yaitu sepergelangan tangan karena darurat. Nah sepergelangan tangan ini gak dicontoh uang tangan.
Jadi kalau ada menurut Imam Syafi'i di dalam sholat, ngerti kan? Maka ini adalah tidak termasuk aurat. Makanya kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, ngapunten, kita sholat terus rukun kita itu ada di bawah tangan kita nih kan? Itu buat asal. Karena menurut Imam Syafi'i ini harus nempel pada tanah bahasanya, walaupun ada sajadah. Karena tidak boleh sesuatu yang nempel pada badan kita terhalang, menghalangi tangan kita ini sudah tidak bisa nempel di tanah. Itu buat asal. Rokok putusan itu sering. Untuk masalah ini bisa mata kaki lawan, semata kaki. Nah, padahal kaki itu ya aurat ya. Bagaimana kita mengantisipasi karena kalau tidak dibasuh atau kaos kakinya tidak pakai dilepas, kaos kakinya dibasahi semata kaki. Mama dan karena kalau ada air ya buat tenang kalau tidak memakai air. Oke. Oke, soal itu tadi wudhu sak tayamumnya. Sekarang sholat. Sholat adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tak bahasakan definisinya sholat itu begini. Sholat adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam disyarat itu maksusuh dengan syarat-syarat tertentu. Itu sholat diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ini sholat. Berarti yang pertama adalah takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Bunyi Allahu Akbar. Orang kalau sholat sudah Allahu Akbar, maka itu sudah masuk kepada keharuman sholat. Artinya apa? Apa saja yang tidak ada kaitannya dengan sholat maka sudah tidak boleh dilakukan kalau sudah diawali dengan Allahu Akbar. Oke. Setelah itu baru kemudian membaca doa iftitah sunnah. Wajibnya nopo? Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, maka membaca surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Panjang di nomor-nomor Al-Baqarah 1 sampai 286. Ya kan makanya menurut Imam Hanafi Fatihah tidak wajib, gak rukun. Kalau selain Imam Hanafi Fatihah rukun. Kalau sholat kok nggak ada Fatihahnya maka sholatnya tidak sah. Kalau Imam Hanafi tidak. Apa yang menurut kamu mudah? Yang penting ono bacaan Quran. Kalau menurut kamu Fatihah itu sulit, tapi Al-Baqarah 1 sampai 286 itu mudah, ya bacaan itu cukup saja. Ya, maka itu di dalam sholat. Terus baca surat. Setelah itu kemudian rukunnya adalah rukuk serta tumakninah. Iktidal tumakninah. Ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Seandainya keran di rumah itu mati, terus wudhu pakai air gimana? Oke. Bu, kalau kita tidak tahu riwayat air, kembalikan kepada hukum asal. Benar kan ya? Al aslu baqa'u makana ala makana. Niku di situ ada timba umpamanya. Timbo, ombak, esbol, kayak niku namanya, gitu. Ada airnya itu. Jadi kan nggak tahu air itu statusnya apa. Ngoten niku gak usah ngarang. Engko nek ngarang dadi Bani Israil. Mulai dadi Bani Israil merepotkan diri sendiri.
maka kembalikan kepada hukum asal. Yang namanya air itu tohirun mutahhir, suci mensucikan, suci sudah. Kecuali kalau kita tahu dari awalnya, wala diobok-obok Yuna, ya berarti nggak boleh kan gitu, ya. Sebentar, belum selesai. Nah terus gimana itu caranya? Saya punya satu timba, Bu. Kalau jenengan, masya Allah, kalau jenengan punya gayung, pamannya nih, ada gayungnya di situ, berarti ambil dengan gayung. Kalau terpaksa nggak ada, adanya cuma tangan, maka tangan ini sebagai gantinya gayung, berarti boleh ngambil, tapi dibasuhkan di luarnya. Jangan sampai bekasnya ini nanti masuk ke situ. Lagi apa statusnya tangan mari digawe terus cukup meneh. Ini darurat karena ini dibahasakan gayung. Gitu ya. Dan ini ada gayungnya, ya gayungnya yang dipakai untuk nyeduh. Dibasuhkan ngeten, dibanjurkan, digosok. Tadi itu 3 kali. Kalau 3 kali airnya sedikit setelah dipakai untuk menghilangkan najis, kemudian sekarang menghilangkan hadas, gak cukup, sekali saja cukup. Berarti ngerti caranya. Terus dengan tangannya. Kalau cuma sedikit motor itu berarti lakukan yang berukun saja, jangan sempurnakan dengan yang sunnah. Karena ada nanti kalau seandainya ada orang lagi masuk perlu dengan air itu, berarti harus kita sisai. Apalagi untuk menghilangkan najis, kencing atau berak dan seterusnya. Tadi, ampun, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, setelah saya mendengarkan keterangan Ustazah, saya koreksi sendiri. Selama ini saya salah Ustazah. Apa saya diterima atau enggak ya? Diterima. Ono sih gak diterima ibu. Diterima. Kenapa? Karena belum tahu. Kalau sudah tahu dilakukan sesuai dengan pengetahuan itu, kemarin itu nilainya 80, sekarang nilainya 100. Itulah maka orang yang berilmu itu sempurna daripada orang yang tidak berilmu. Tidurnya orang yang berilmu dengan ibadahnya orang yang bodoh, maaf, bodoh itu maksudnya belum berilmu, maka lebih baik tidurnya orang berilmu. Wonten niku duduk tidure maksudnya Bu. Jadi orang yang berilmu itu andaikan sholat tahajud itu 4 rakaat witirnya 1. Sing bodoh aku 10 rakaat ngono. Tapi ilmunya ndak ada. Jadi apian sing niku ngoten lho maksudnya. Aja aku wis pinter kok sembarang iso aku tak turu ae itu. Boten itu yang dimaksud. Oke. Ya Bu, diterima. Sekarang ditingkatkan lagi, oke? Hasil. Oke. Tak bahasakan, jangan khawatir. Yang nggak dengar tak bahasakan. Pertanyaannya ngeten Bu, kalau saya lagi tawaf, sama kalau saya lagi naik pesawat, umpamanya, ya kan ya, tak bahasakan kan ya. Terus saya itu kepingin memakai air karena saya ikut Imam Syafi'i di kamar mandi atau di WC-nya pesawat itu ada airnya. Tapi kalau semua saat pesawat itu wudhu dari air yang di situ itu, maka gak cukup, padahal itu dipakai untuk menghilangkan najis. Karena kita menghilangkan hadasnya andaikan pakai air. Berarti airnya itu semprotan. Nah, beliau tadi tanyanya gimana kalau saya pakai air zam-zam ketika tawaf karena keluar jauh, kan? Maka kemudian nanti kehilangan teman-teman, sehingga saya ambil air zam-zam, wudhu di sebelah di pinggir, ya, di area tawaf itu minggir, terus kemudian saya wudhu pakai air yang sedikit. Bu, pakai air sedikit. Tidak akan ada orang yang memakai air sedikit itu kalau tidak darurat, gimana? Nah,
Darurat itu sudah. Napa sih Bu kalau jenengan mengartikan darurat niku napa? Paksa nggak ada. Darurat itu Bu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Itu namanya darurat sudah. Gitu. Yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Kenapa darurat? Saya di hutan tidak ada makanan, terus saya nemu ular. Padahal ular itu tidak boleh dimakan haram. Kenapa kok haram? Loh, karena ada perintah untuk membunuh, maka tidak boleh dimakan. Tapi adanya cuma itu, maka bagi saya, kalau saya tidak makan, wafat. Namanya manusia itu butuh makan. Orang yang bernyawa atau siapapun apapun yang bernyawa pasti butuh makan. Tidak makan wafat. Maka apa saja yang bisa dimakan itu walaupun itu haram karena tidak ada yang lain jadinya menjadi halal. Darurat. Berarti intinya darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Lah itu tadi, tawaf itu tadi kesana keluar ke kamar mandi terlalu jauh ketinggalan teman, ya kan? Akhirnya ambil air zam-zam. Terus kemudian dipakai wudhu, asal tidak sampai kemudian kita mubadirkan air karena air zam-zam itu adalah digunakan untuk minum, gitu. Sedikit mawon maka boten napa-napa karena darurat. Dia apa caranya? Lakukan sesuai dengan Qur'annya. Qur'annya ono baso, ada usah. Oke? Nek baso itu berarti apa? Banyak. Itu banyak. Ada yang mengalir. Itu namanya baso. Yes. Baso itu berarti ada air yang mengalir. Nah, itu namanya sesuai dengan Qur'annya. Walaupun kondisinya sedikit itu yang di darurat. Jadi ambil air umpamanya di gelas, gitu. Zam-zam tadi itu sedikit segelas itu, terus dipakai wudhu. Yang rukun saja, aja. Berarti Bu, kalau seandainya didirikan water biol, maka diletakkan di tangan airnya, terus dibasuhkan ya, ngalir kan airnya, diusapkan sesuai dengan aturan tadi itu. Terus, gitu. Diusapkan tadi itu tumbuhnya rambut dari ujung sampai dengan dagu, hayat dua-duanya, yaitu dari situ semuanya rata. Terus sama niat ya pasti. Terus setelah itu kan kedua tangan. Tangan tadi nopo usap nopo basuh. Basuh. Berarti diletakkan di tangan, disiramkan sedikit, ngalir, diratakan. Diratakan. Oke, selesai. Terus kemudian kepala nopo? Berarti letakkan di sini saja. Seret, gitu. Terus dimasukkan, usap sudah. Terus kaki. Kaki sama, karena kaki itu adalah fagsilu wujuhakum. Kalau fagsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Karena kita mengikuti pembacanya wa arjulakum maka harus dibasuh. Kalau mengikuti wa arjulikum maka boleh diusap. Karena kita wa arjulakum maka dibasuh sama di air di kaki. Ingatan kaki sampai mata kaki mawon, gak usah dhuwur-dhuwur mencara banyu akeh. Disiramkan tek diusap kaki ratakan. Selesai. Oke. Tanya Ustaz, kalau pakai kalau pakai botol spray itu ada kan yang banyak. Iya. Boleh. Apapun. Asal tahu caranya loh, caranya itu tadi. Ada basuh, ada usap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan sering lihat orang sholat itu Ustaz, ada yang cepat banget, ada yang pelan-pelan gitu. Ini saya mau tanya sebenarnya seberapa lama tumakninah itu? Oke. Terima kasih. Oke. Bu, sholat itu tumakninah itu di mana adanya tumakninah, rukuk serta tumakninah. Iktidal serta tumakninah. Makanya ngapunten, rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada yang menyatakan 17. Kalau yang memakai 17 itu berarti tumakninahnya disendirikan. Kalau yang pakai 13 itu berarti tumakninahnya gandeng. Gandeng itu kata rukuk tumakninah.
Iktidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk di antara dua sujud tumaknina. Jadi digandengkan. Kalau yang 17 dipisah sendiri. Ruko, terus nanti ada tumaknina di dalam ruko, terus sujud, tumaknina di dalam sujud. Tumaknina ini apa sih? Tenang, diam sebentar. Setelahnya begitu tuh, cuma itu. Lah diam sebentar, itu masing-masing orang kan beda-beda. Karena saya kalau melaksanakan sholat itu pelan sekali, maka tumakninanya ya ukurannya pelan itu, kan? Kalau saya melaksanakan sholat itu biasa, ya lazimnya orang sholat, maka tumakninanya biasa. Apakah? Nah, pertanyaannya sekarang, yang dinamakan sholat tumaknina itu sholat sing luwih maniku? Boten. Tidak. Karena tumaknina itu tenang sebentar, sesuai dengan gerakannya itu. Contoh, yang tidak tumaknina. Jadi tumaknina itu kan ada tuh. Rukuk bergerak sesuai dengan gerakan rukuk, plak ditambah tumaknina. Ini pun namanya tumaknina. Yang nggak tumaknina itu nggak ada. Allah, sami Allah. Itu loh rukuk kok sak menten dong. Dan itu berarti nggak tumaknina. Ketika saya rukuk sudah begini, Allahu Akbar, sami Allah, itu tumaknina itu sudah. Plak sesuai dengan gerakan yang sempurna. Ini namanya tumaknina. Jadi bukan lamanya sholat yang dinamakan tumaknina. Lah ini kan loh. Yang tadi nggak ya itu juga tumaknina. Artinya gerakannya belum sempurna. Kan itu dibedakan akhirnya. Rukuk itu nggak bisa dibedakan dengan yang namanya iktidal. Nah itu namanya tidak tumaknina. Dibedakan dan sempurna. Makanya jenengan sholat ngeten itu kepengen khusyuk. Walaupun jika orang khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu impossible. Nek saya loh, nek jenengan paling boten. Jadi ngeten iki membantu, sedikit membantu itu kalau begini. Allahu Akbar. Diam dulu baru berdoa. Ya, nanti rasakan. Jangan nanti sholat zuhur, jangan rasakan. Dengan biasanya kalau ngeten, umpamanya Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhanallah bihamdika Allahumma firli sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allah, daripada itu dengan model yang seperti ini. Allahu Akbar Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Sami Allahu liman hamidah. Nah, baru berdoa. Selesai gerakannya baru berdoa. Bedakan nanti. Nggih, saya kula pun nyoba niki. Tapi kadang-kadang nek kesusu gak ngono nek kesusu. Jadi tumaknina itu bukan lamanya orang melaksanakan sholat. Ada orang sholat keluar malah dari kita gara-gara ya Allah tumaknina ya Allah salah. Itu ya tumaknina, tapi tumaknina itu tidak begitu. Tumaknina itu bergerak sesuai dengan gerakannya ya sempurna, baru kemudian berpindah gerakan yang lain. Itu namanya tumaknina. Ya Bu, ayo praktekkan satu sholat. Nanti tak koreksi. Iya, Bu. Allahu Akbar. Saya kalau nggak koreksi, ya maksudnya ya gerakan itu kan masing-masing orang beda-beda gitu. Cuma ada, maksud saya, lomba itu yang koreksi manusia. Itu tadi dari awal sudah saya sampaikan. Kalau yang koreksi Allah pun sesuai dengan bagaimana panjenengan salat, asal itu sesuai dengan tuntunannya. Terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang koreksi ini manusia, maka mixnya antara imam dan makmum juga dinilai. Samanya gerakan antara makmum dengan imam ya dinilai. Karena ini menyamakan. Samanya gerakan imam, maksud saya kalau imamnya pakai yang sejajar telinga, makmumnya semuanya harus sejajar telinga. Lomba pengumuman lomba. Kalau pak imam
imamnya sejajar dengan bau, maka harus sejajar dengan bau. Sedekatnya kalau semuanya ditaruh di tengah begini, semuanya harus gini. Miring harus semuanya miring. Yes. Oke. Apanya? Menghadapnya. Oh, menghadapnya ke sana kok. Sama. Nah, dikit atau dikit. Imam yang di baru apa yang biar sama. Ini makmum ngantar sholat ya, makmum ngantar. Imamnya di sini, agak jauh, agak sini. siapa imamnya Nah, kemarin? nanti dia bisa mengikuti. Oh, ini nggak sesuai aturan, tidak apa-apa. Satunya di sana, satunya di sini. Karena biar kelihatan loh. Oke. Langsung. Tangannya. Yang mana? Yang keras. Yang keras ya. Mbak Afi, nggak usah kok bisa itu. Nggak usah kok. Gak usah ikut Pak, gak usah sudah ngambil ikut. Hai. Ya. Iki praktek sholat sungguhan apa praktek sholat sing digawe lomba? Maksud saya begitu. Soalnya, ini maksud saya, kalau saya menerangkan tentang praktek sungguhan, itu akan saya terangkan semuanya. Takbiratul ihram, sejajar bau, sejajar Ini nggak telinga. apa-apa, terus setempel. Ini kan buat belajar aja, nanti waktu lomba. Ngene. Kalau sungguhan, saya nanti akan merubah kebiasaan beliau. Yang kita kenal dan jenengan harus tahu mukadimahnya dulu maksud saya. Ya belum tahu mukadimahnya belum tak terangkan kok. Mukadimahnya itu kan belum tak terangkan. Menurut mazhab ini takbiratul ihramnya segini. Menurut mazhab ini takbiratul ihram segini. Iya, jenengan nyari sendiri. Lomba saja kan berarti lomba saja. Lomba. Kabiro. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat pendek. Ashrah laka sadrak ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده